Shalom Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi ini, mari kita memperkatakan dengan iman Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di sepanjang jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusas. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penderitaan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification, atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles, yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita?
Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan, dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya.
Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan, kembali lagi kita bertemu dalam ibadah hari Minggu. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Saya berharap Bapak Ibu, saudara sekalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan dalam keadaan diberkati Tuhan. Haleluya. Mari kita mulai ibadah pagi ini. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita naikkan pujian syukur. Kita naikkan suara lagu yang terbaik untuk Tuhan. Karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Untuk anugerahmu setiap hari baru dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya Yesus. Pagi yang indah ini, kami datang di dalam hadirat-Mu dengan kerinduan kami mau beribadah kepadamu, memuji menyembah nama-Mu Yesus. Terlebih kami mau mendengarkan firman. Biarlah Tuhan Yesus melalui ibadah ini nama-Mu dimuliakan, Engkau disenangkan oleh pujian penyembahan kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Ibadah ini kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari umat Tuhan, katakan dengan sungguh-sungguh pujian ini, kerinduan kita kepada Tuhan. Bagaikan tanah kering, haleluya.
masih terus dalam hadirat Tuhan. Saat kami menyembah, hadirat-Mu turun atas kami, memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau menjamah setiap hati kami. Haleluya, haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, oh Yesus, kami pandang kekudusan-Mu. Haleluya, kami sembah Kau, kami puji Kau. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, Kuasa-Mu turun atas kami. Haleluya, haleluya. Roh Tuhan bekerja atas kami. Kami rasakan itu Tuhan. Kau melawan setiap kami. Oh Yesus, terima kasih atas lawatan. Kau berikan kami sukacita. Kau bangkitkan semangat kami di dalam Engkau Tuhan. Membangunkan iman percaya kami hanya padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami rasakan kasih-Mu begitu besar. Dan saat ini kami mau memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau bersukacita, kami mau berglori karena-Mu. Kasih-Mu tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Bila setiap kami yang bernafas mau memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang mau memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Karena tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan.
Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Karena Kau Yesus yang selalu menopang hidupku, dan firman-Mu ada di dalamku, aku tenang bersama-Mu Tuhan. Kami mau pegang terus firman-Mu Tuhan, dan kami mau terus beriman hanya kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Yesus. Amin. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah, kami boleh menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau pelihara kami sempurna kehidupan kami. Bapa, pagi hari ini kami hendak naikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu Bapa. Kami berdoa buat Indonesia, bangsa yang kami kasihi ya Tuhan. Tuhan, lawat Indonesia ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Pentakosta ketiga Tuhan sedang bergerak atas Indonesia. Kami percaya Tuhan, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sedang terjadi atas Indonesia. Kami melihat Tuhan, banyak orang, banyak jiwa-jiwa berseru demi nama-Mu, dan yang berseru-seru demi nama-Mu diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami, Bapak Joko Widodo dan Ma'ruf Amin Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat lebih lagi buat presiden kami, sehingga mereka boleh memimpin Indonesia dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di saat presiden kami dan semua pejabat yang ada di Indonesia ini boleh memimpin Indonesia dengan takut akan Engkau. Kami percaya Tuhan, Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia akan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan, bebaskan Indonesia ya Tuhan dari krisis ekonomi. Bebaskan Indonesia Tuhan dari COVID-19 ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Perisai-Mu ada atas Indonesia Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotoro Harjo, beserta keempat wakilnya Tuhan. Kami bawa dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu ya Tuhan, untuk menyelesaikan Pentakosta ketiga ya Tuhan, dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa dan kembali kepada Yerusalem Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terus Engkau menyertai hamba-Mu, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan ya Tuhan, dan keempat wakilnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat gembala di tempat ini ya Tuhan, Bapak Pendeta Hendro Basuki Tuhan, dan wakil gembala kami Pak Jion Pancanawe, kami bawa dalam tangan ya Tuhan.
Tuhan berkatilah hamba-hambamu ya Tuhan. Engkau yang memampukan hambamu untuk boleh terus melayani Engkau ya Tuhan, membangun umatmu, melayani umatmu ya Tuhan, membawa umatmu ke dalam perkenanan ya Tuhan di akhir zaman ini ya Tuhan. Sehingga umat Tuhan diberkati, umat Tuhan terus dibangun ya Tuhan, menjadi umat Tuhan yang dewasa, umat Tuhan yang berjaga-jaga di akhir zaman ini ya Tuhan, yang menanti-nantikan Engkau. Sebab kami percaya Tuhan Yesus, kedatangan-Mu sudah sangat-sangat dekat ya Tuhan. Terus Tuhan pakai hamba-Mu, perisai-Mu juga ada atas hamba-Mu ya Tuhan, keluarga besarnya semuanya dalam perlindungan Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa buat umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, yang boleh menyaksikan ibadah pagi hari ini Tuhan, Engkau melawat setiap mereka. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan sedang turun atas mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan, kami juga percaya pemulihan terjadi atas keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan Tuhan, Engkau memberkati mereka. Pekerjaan mereka Engkau memberkatinya Tuhan, dan Engkau membuatnya jadi berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami boleh mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Biar kebenaran disampaikan itu berasal daripada Tuhan, dan biar umat Tuhan dibangun oleh kebenaran firman-Mu, dan umat-Mu boleh hidup di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu yang pagi hari ini mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau mengurapi mereka Tuhan, hati mereka, pikiran mereka Tuhan, dan telinga mereka sebagai telinga seorang murid Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan mengambil firman Tuhan dari Markus 10 ayat yang ke-46 sampai dengan yang ke-52 tentang Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Tentunya cerita ini tidak asing lagi bagi kita sebagai orang Kristen. Dari kita kecil sampai saat ini, cerita mujizat Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus tentunya kita semua tahu. Kejadian ini terjadi ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya tiba di kota Yeriko. Kemudian Tuhan Yesus akan meninggalkan kota tersebut menuju ke Yerusalem. Kita tahu bahwa minggu-minggu ini adalah minggu-minggu terakhir dalam pelayanan Tuhan Yesus sebelum akhirnya Tuhan Yesus diserahkan di kayu salib untuk penggenapan karya penyelamatan terhadap dosa-dosa umat manusia. Tentunya sebelum disalibkan, Tuhan Yesus sangat sibuk memberikan pesan-pesan terakhir bagi murid-muridnya. Pemberitahuan tentang penderitaannya maupun pesan-pesan terakhir yang harus disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya pun masih belum paham betul tentang pesan-pesan Tuhan Yesus, tentang penderitaan yang akan dialami Tuhan Yesus. Justru mereka masih mendiskusikan siapa nanti yang akan terpisah di antara murid-muridnya. Musim Paskah dalam tradisi Yahudi merupakan hari besar yang sangat meriah. Kalau di sini saat ini kita ibaratkan seperti Natal. Dan menjelang musim Paskah, kota Yerusalem menjadi sangat ramai sekali. Banyak yang berdatangan menuju kota tersebut. Jumlah pengunjungnya meningkat. Nah, tentunya kota Yeriko terkena imbas dari musim Paskah tersebut. Jalanannya menjadi ramai dan dipenuhi oleh orang-orang.
Pada saat itu ada rombongan yang cukup ramai, dan orang mulai memperbincangkan bahwa orang yang akan lewat tersebut adalah Yesus orang Nazaret. Menyadari hal itu, Bartimius yang sehari-hari duduk meminta-minta di tepi jalan dengan kondisi matanya yang buta, dia mulai menyadari bahwa ini Yesus yang luar biasa, yang pernah didengarnya itu. Ya, ini hari yang spesial. Ini Yesus yang sungguh ajaib itu, yang selalu memberikan mujizat-mujizat. Di Injil Markus sendiri dicatat bahwa mujizat Tuhan Yesus ada 18 kali. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimius merupakan mujizat yang terakhir yang dicatat oleh Injil Markus. Mendengar kenyataan itu, mendengar hal itu, Bartimius mulai membangkitkan imannya. Jika iman kebanyakan orang-orang di sekitar situ, mereka hanya berpikir, oh ini Yesus orang Nazaret itu. Tetapi Bartimius memiliki iman yang berbeda. Ini Yesus Sang Mesias, keturunan Daud, yang menjadi juru selamat bagi umat manusia. Maka Bartimius berseru, Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya, ini Yesus, sang pembuat mujizat itu, yang selalu disertai dengan tanda-tanda ajaib dalam setiap pelayanannya. Ya, ini Yesus yang penuh belas kasihan itu. Ini Yesus yang penuh pengampunan itu. Ini Yesus yang menyembuhkan berbagai penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh manusia. Ya, ini Yesus yang mengusir setan. Dia mendengar mujizat-mujizat Tuhan Yesus, dan dia yakin bahwa ini benar-benar Yesus yang membuat mujizat itu, yang sanggup memberikan makan terhadap 5.000 orang, yang mampu menyembuhkan orang lumpuh. Ya, ini Yesus yang berjalan di atas air itu. Yesus yang sama yang menyembuhkan wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Ya, ini Yesus yang berkuasa itu. Dia mulai membangkitkan imannya, dia mulai membangkitkan harapannya, karena dia tahu hanya Yesus yang sanggup membuat mujizat dalam kehidupannya. Yesus yang mampu menyembuhkan anak yang sakit, yang mampu menyembuhkan anak yang bisu, yang mampu menyembuhkan, mencelikkan mata orang yang buta. Mungkin hari-hari ini saudara juga diperhadapkan dengan situasi yang tidak pernah diharapkan, yang tiba-tiba muncul dalam kehidupan saudara. Entah itu masalah kesehatan, entah itu masalah usaha pekerjaan, entah itu masalah keluarga, atau masalah studi anak-anak saudara, atau masalah pandemi yang saat ini melanda kita, yang membuat saudara semakin sesak, yang membuat saudara semakin terhimpit. Dan saudaraku, apabila akhir-akhir ini saudara mulai tidak bisa melihat Yesus dalam kehidupan saudara, saudara harus bangkit. Bangkit saudaraku,
bangkit seperti halnya Bartimius. Bangkitkan iman saudara, bangkitkan pengharapan saudara. Jangan biarkan hal-hal tersebut menutup mata rohani kita. Kita harus belajar dari kisah Bartimius ini. Bartimius adalah orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus dan sangat teristimewa karena tidak semua dalam mujizat Tuhan Yesus nama orang yang disembuhkan dituliskan di Alkitab, tetapi beda dengan Bartimius. Namanya jelas ditulis. Ada hal-hal yang dapat kita pelajari yang mengingatkan kita tentang iman Bartimius. Di saat kita tidak bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus bangkit. Kita harus banyak mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa iman adalah timbul dari pendengaran, dan pendengaran tentang firman Kristus. Jangan biarkan tubuh kita, jiwa kita, roh kita tertutup oleh kuasa-kuasa roh jahat untuk menghalangi penglihatan kita terhadap siapa Yesus. Saudara harus banyak mulai mendengarkan firman Tuhan. Saudara harus banyak mendengarkan kesaksian-kesaksian. Jangan hanya berdiam diri. Kita terpuruk. Kita harus banyak bersekutu. Bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita. Jangan biarkan kondisi-kondisi seperti ini kita terlena, kita menyendiri, dan jangan sampai kita tidak bisa melihat Yesus dalam kehidupan kita. Ingat saudaraku, setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, perdengarkan tubuh, jiwa, dan roh kita akan firman Tuhan. Apa yang sudah Tuhan perbuat bagi orang-orang lain, dan biarlah hal itu menguatkan kita. Iman kita bisa dibangkitkan, pengharapan kita dibangkitkan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Selalu ada jalan keluar bagi setiap masalah saudaraku yang sedang saudara alami. Dia begitu dekat. Dia akan selalu ada bagi saudara. Tetap bersekutu, tetap dengarkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Biarlah itu menguatkan iman kita, menguatkan pengharapan kita. Dan hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari Bartimius adalah berdoa, berseru kepada Tuhan. Bartimius memiliki keteguhan iman yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Orang lain berusaha mencegah dia, berusaha menghentikan seruannya, tetapi dia memiliki iman yang teguh. Dia berseru-seru tanpa lelah, tanpa menghiraukan apa yang orang katakan. Sadarilah saudaraku, bahwa Tuhan selalu mendengarkan seruan kita. Dia mengenali setiap seruan yang kita naikkan di hadapannya. Di tengah-tengah lautan manusia,
Dia mengerti seruan kita. Dia mengenali apa yang kita perlukan. Dia mengerti apa yang kita rasakan. Dan di mata Tuhan, setiap orang-orang yang benar-benar mencari Dia dengan iman, benar-benar mencari Dia dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan hati, Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan. Dia akan selalu menjadikan kita orang yang spesial. Tidak hanya Bartimeus. Di Alkitab banyak juga contoh-contohnya. Seperti halnya Sakeus, dengan kesungguhan hati dia mencari Yesus, dan Yesus memperhatikan orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dia melihat hati saudara-saudara, Dia melihat hati Bapak Ibu. Tetap bertekun dalam doa, tanpa jemu-jemu. Tuhan ingin melihat hati kita, seberapa kuat, seberapa sungguh-sungguh kita mencari Dia. Dan percayalah saudara sekalian adalah spesial di mata Tuhan. Seruan Bapak Ibu tidak akan pernah sia-sia. Dia selalu ada bagi kita. Dan yang ketiga yang harus kita pelajari dari Bartimeus adalah ketaatan. Tanpa ketaatan, mukjizat tidak akan pernah terjadi. Tetapi Bartimeus, dia mau diubahkan. Dia meresponi panggilan Tuhan. Dia tanggalkan segala beban yang merintangi dia untuk datang kepada Tuhan. Dia tanggalkan jubahnya. Tidak mudah bagi seorang yang tidak bisa melihat bisa datang ke Tuhan. Tapi karena iman dan ketaatannya, dia meresponi panggilan Tuhan. Dia meresponi apa yang dia percaya, karena dia tahu mukjizat besar akan terjadi dalam hidupnya. Saudaraku, ketaatan sangat diperlukan apabila kita ingin mendapatkan mukjizat dalam menghadapi situasi-situasi yang menghimpit kehidupan kita. Tuhan menghendaki kita tetap bersyukur. Bersyukur bukan perkara yang mudah di saat kita dalam kesesakan, di saat beban hidup yang begitu berat, tidak mudah. Tapi itu yang dikehendaki Tuhan. Kita harus bersyukur, harus taat. Karena disitulah mukjizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan kita sungguh ajaib. Di saat-saat hari terakhirnya dia masih peduli, dia masih memperhatikan seseorang yang menurut lingkungan di sekitarnya mungkin tidak berguna, mungkin tidak ada artinya, karena dia hanya seorang peminta-minta. Keluarganya juga miskin, bapaknya juga tidak bisa melihat, bapaknya buta. Di mata masyarakat, dia tidak ada artinya, tidak diperhitungkan. Tapi
perhitungan Tuhan beda dengan perhitungan manusia. Tuhan melihat kesungguhan hati. Tuhan melihat iman yang ada di setiap kita. Mari saudaraku, kita belajar dari kisah ini agar kita tetap teguh di dalam Tuhan, agar kita memiliki iman dan pengharapan di dalam Tuhan, karena Dialah perisai, Dialah penolong bagi kita semua. Karena setiap kita adalah berharga di mata Tuhan, dan setiap seruan kita Tuhan akan selalu perhatikan. Hanya satu hal yang harus kita jalankan, ketaatan, agar kita bisa melihat mujizat Tuhan dikerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Bapa, hamba-Mu telah selesai menyatakan isi hatimu. Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi peringatan, menjadi kekuatan dan penghiburan bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, biarlah Engkau yang memampukan setiap anak-anak-Mu di masa pandemi ini untuk tetap bisa melihat Engkau ada di dalam kehidupan mereka, sehingga imannya Tuhan tetap kuat, tetap kokoh di dalam Engkau. Dan biarlah Tuhan yang memberkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kekasih Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam menaungi tunggal Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, serta kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang kita katakan amin. Selamat hari Minggu.